Monggo Pak Farhan kalau udah Pak. Kalau udah siap. Ya. Sharing bentar dulu Pak ya. Nah, silakan. Ini Pak, tentang pemahaman saya tadi terkait dengan teaching itu kita belajar menjadi guru dan kawan-kawan menjadi siswanya. Itu pemahaman saya. Maka yang saya share ini sambil saya jelaskan begitu Pak. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa ya? Boleh Pak Farhan. Iya ya. Tadi saya tidak nge-share video yang di-upload kemarin tidak. Oke. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, hari ini kita kembali lagi dalam pertemuan pelajaran Quran Hadis. Kita alhamdulillah sudah memasuki ke bab 2 dan hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu memohon izin dan ridho Allah SWT. Mudah-mudahan belajar kita lancar dan penuh berkah. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya panggil dulu ya. Muhammad Nurbain hadir? Hadir Pak. Hadir. Maulana hadir? Hadir. Ini Salimah ini sering nggak berangkat kemana Salimah ini? Ini hari ini alhamdulillah hadir ini. Sehat Kayaknya Salimah tadi ya? vaksin Pak. Oh iya. Kemarin lagi hujan Pak. Iya, vaksin Ya. Pak. Evol hadir ya. Oke. Kalau efek tatap lapar muka Salimah. begitu ya, kalau tatap muka, jadi rame. Iya. Gitu kan. Apalagi Salimah ibu-ibu. efek lapar Salimah. Zulkifli hadir ya. Hadir. Baik. Ini hadir semua ini ya. Alhamdulillah. Hidayat enggak Pak? Oh iya Hidayat hadir. Paling Hadir, belakang. Pak, alhamdulillah. Kelihatan. Iya. Baik, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu sehingga bisa melanjutkan kegiatan kita pada kesempatan ini dengan materi yang baru. Kita masuk bab 2 yaitu tentang kejujuran dalam bermuamalah. Sudah tahu ya jujur itu apa ya? Mbak In, coba jujur itu apa? Belum tahu Bapak. Jujur adalah belum tahu. Ada yang tahu? Belum. Hidayat barangkali? Belum. Salimah, ini paling jujur Salimah ini. Ayo, tahu pasti ini. Ayo silakan Salimah. Belum tahu, Pak. Jujur adalah aku belum tahu. Jujur hatiku padanya, Pak. Oh. Itu ungkapan Pak ya. Itu ungkapan Roni ini pinter banget ini. Jadi jujur itu kita mengatakan apa yang dalam hati kita dengan ucapan kita itu sama. Jadi tidak berbeda. Kemudian apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan juga sama. Setidaknya begitu. Kemudian nanti kita akan melihat surat, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Di sana nanti akan dijelaskan berbagai macam penjelasan tentang kejujuran. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Boleh dilihat di layar ya. Kita share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Baik. Di sini kita mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Sedangkan nanti yang Al-An'am sampai dengan 152 itu bisa di pertemuan yang kedua. Oke. Kita belajar nanti paling tidak kita bisa membaca ayatnya dengan baik dan benar secara tartil. Kemudian juga nanti kita bisa mengartikan serta menganalisis seperti yang tercantum dalam indikator pencapaian belajar kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama membaca, nanti jadi kita semua bisa membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 17, kemudian mengartikan, kemudian nanti kita menganalisis isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita nanti simpulkan isi kandungannya itu apa. Nah setelah kita membaca, mengartikan, menganalisis, menyimpulkan, lalu kita hubungkan isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 17 ini terkait dengan jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sambil berjalan ya. Di sini ada
Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Baik, saya minta bacakan Hidayatullah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ta'awud dulu, jangan lupa ya. Silakan baca dulu. Suaranya mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم. Masya Allah, bagus sekali ya Hidayatullah nih bacaannya, Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan nanti setidaknya kita dalam baca untuk panjang pendek tajwidnya kita harus jelas, karena salah baca mat, salah baca tajwid maka artinya pun bisa salah. Alhamdulillah Hidayatullah telah sangat bagus membacakan. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan Allah untuk bacaan Allah dengan baik dan benar. Amin ya Rabbal. Amin, amin. Ini ayat 1 sampai dengan 17, ini nanti bisa kita baca bersama-sama. Kemudian nanti selanjutnya kita bisa cari maknanya. Dan jangan lupa, setelah kita baca di sekolah, nanti di rumah juga kita buka kembali supaya menemukan makna yang akan kita pahami. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Baik, di sini ada terjemahnya. Terjemah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 17 ini terpampang di sini 1 sampai dengan 9. Baik, Salimah bacakan artinya dari 1 sampai dengan 9. Silakan dibaca. Baik, Bapak. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Mohon maaf Bapak, ini Ya, itu agak kelihatan. Ya. sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis. Ya, terima kasih Salimah. Ya, jelas ya, terlihat ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita akan celaka kalau kita melakukan kegiatan atau perbuatan curang. Dan curang itu bisa dikatakan lawan dari jujur. Maka di sini bisa kita ambil pemahamannya bahwa kita kalau ingin tidak celaka maka jangan sekali-kali berbuat curang. Curang itu banyak. Di sini dijelaskan menimbang ya. Kalau dalam kegiatan lain bisa dicari curang itu dalam hal perbuatan, contoh memalsukan barang. Nah, jual barang tidak semestinya itu juga curang. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. 1 sampai dengan 9 sudah. Dan sekarang 10 sampai dengan 17. Oke, silakan. Ada yang mau tunjuk jari, yang mau membacakan atau yang menyumbangkan suaranya, silakan. Untuk membantu kawan-kawan, ada di sini? Saya Pak. Oh ya, silakan. Bagus. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka.
Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Terima kasih Pak Ya, terima Farhan. kasih. Ya, bagus bacaannya sangat lancar ini. Ini mencirikan bahwa dia hobi membaca. Ya, tepuk tangan buat baik. Ya, mantap ya. Terima kasih. Oke, jadi di sini sudah arti dari ayat ke-10 sampai dengan 17. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari dalam ayat ini atau dalam ini yang membuat kok surat ini masuk dalam pelajaran gitu ya. Di sini ada asbabun nuzul. Ada yang tahu asbabun nuzul apa? Masih ingat? Sebab-sebab turunnya Baik, Sebab ayat. diturunkannya ayat, Pak. Sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Di sini ada asbabun nuzul Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Kelihatan ya? Itu ketika Nabi Muhammad SAW baru saja tiba di Madinah dalam rangka hijrah ke Mekah. Orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-urangi timbangan atau dalam hal jual beli. Ini biasanya timbangan apa? Buah ya, buah. Kemudian apa lagi? Kurma. Beras gitu. Kurma, zaman Arab dulu kan banyak kurma, kemudian kismis dan sebagainya. Di sana masih banyak terjadi kecurangan timbangan. Kemudian Allah kemudian menurunkan ayat celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang muslimin di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Baik, selanjutnya nanti bisa dibaca lagi materinya. Baik, dalam hal ini maka jelas ayat ini memiliki sebab bahwa sejarah dulu pernah terjadi kecurangan sehingga Allah menurunkan ayat ini dan memperingatkan. Jadi menjadi peringatan bagi orang-orang yang curang pada saat itu, dan sekarang ini kita mengambil ibrohnya, mengambil sisi baiknya. Maka sekarang kita ambil baik ini sebagai peringatan bagi kita, terutama kita sendiri, kemudian nanti kita tularkan kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, jangan sampai berbuat curang, atau nanti kita dalam keseharian kita jangan sampai kita mencurangi orang gitu. Ada surat Al-Mutaffifin ya 1 sampai dengan 6. Memulai surat Al-Mutaffifin ini dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dengan kalimat celakalah. Ini menjadi isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta tambah, tetapi jika mereka menimbang malah dikurangi. Ini sering terjadi nggak di lingkungan kita di pasar? Pernah ada yang lihat? Pernah Pak. Kalau yang suka nonton layar tancap, zaman dulu itu ada layar tancap, beli kacang. Pedagang kacang itu naruh jempolnya dalam cangkir, ya nggak? Pernah lihat gitu nggak? Nah, itu salah satu bentuk yang sangat tidak patut untuk ditiru. Atau menggunakan takaran beras pakai kaleng susu, tapi bawahnya sudah dipenyokkan ke atas. Ini sering terjadi. Atau menakar bensin atau menakar minyak tanah dan sebagainya, itu menggunakan alat takaran yang bawahnya ditonjolkan ke atas, sehingga walaupun seolah-olah ukurannya penuh, tapi ternyata tidak semestinya takaran itu pas. Itu yang harus kita hindari. Kalau tidak ingin celaka, maka kita jangan berbuat curang. Ini adalah isi kandungan dari surat Al-Mutaffifin sampai ayat 1 sampai dengan 6. Oke. Lanjut. Nah, sekarang isi kandungan ayat 7 sampai dengan 17. Allah menjelaskan bahwa catatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijin. Mereka adalah orang yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3, yaitu yang pertama, mu'tad, yaitu orang yang melampaui batas dan melanggar hukum Allah. Kemudian athim, yaitu mereka yang bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram. Berbicaranya selalu bohong, kemudian mengkhianati amanah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua ya. Kemudian jika dibaca Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini juga merupakan hal-hal yang menjadi catatan kita supaya kita terhindar dari hal itu semua. Lanjutkan.
Kemudian di sini 7 sampai dengan 17 ya. Ini peringatan keras bahwa inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Maksudnya ketika nanti diperlihatkan bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang berbuat salah atau tidak mau diperingatkan, maka suatu saat akan diberikan azab yang sangat pedih. Maka kita justru harus mencari rahmat Allah. Rahmat Allah datang ketika kita berbuat sesuai dengan perintah Allah. Contoh kita tadi kalau jadi ingin wira swasta atau wirausaha dengan cara yang baik. Kalau kita ingin menang dalam pilihan dengan cara yang baik dan sebagainya. Jadi ayat ini sangat penting untuk kita pelajari. Maka ayat ini bisa masuk dalam pelajaran. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita sekaligus untuk tuntunan bagi kita semua. Baik, nah bagaimana kita dalam kehidupan dalam sehari-hari? Kira-kira apa yang kita lakukan dari gambar berikut? Nah, ini kita sering lihat ya. Di sini ada apa namanya? Yang pertama ini pernah dilakukan kayaknya. Ini kalau tidak salah ini mencontek gitu ya. Jadi membuat satu salinan di tangan, kemudian pada saat ulangan dibuka. Nah, ini kira-kira baik apa buruk ini? Buruk, Pak. Pak Guru. Nah, kemudian yang kedua, ini menguji kejujuran manusia. Ini apa kira-kira? Menemukan dompet, Pak Guru. Dompet. Nah, kira-kira Pak Roni, kalau misalkan nemu dompet begini isinya 10 juta, kira-kira gimana? Harus dicari alamat ataupun KTP orangnya, Pak Guru. Ya, dibaca KTP miliknya, lalu dicari alamatnya dan diantarkan ya. Ya, Kalau betul. memang Allah itu akan memberikan rezeki tidak kita sangka-sangka dari jalan apapun. Kalau misalkan tapi jangan jadi tomak ya. Tomak itu mengharapkan balasan. Contoh kita mengembalikan dompet ini ke alamat tujuan, kemudian tiba-tiba orang itu memberikan hadiah pada kita, itu terima apa tidak? Terima, Pak. Terima. Iya, kan itu sebagai rezeki. Tapi kalau kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya kembalikan dikasih 500.000. Nah, ini sudah tomak, ini tidak. Oke. Kemudian di sini ada seorang yang tertilang polisi. Kira-kira pernah terjadi atau pernah mengalami? Pernah ya? Pernah. Kalau kita tertilang polisi, jangan sampai kita mengajukan damai di tempat, alias kita membayar, karena itu mendidik kita sendiri dan polisi itu tidak baik. Maka kita ikuti prosedurnya, mau apa? Mau sidang, kita ikuti sidang, gitu ya. Dan di sini tadi di bagian timbangan kita jadi sudah dari awal menyinggung itu timbangan buah, kemudian berikutnya ini biasanya di pengadilan terjadi suap menyuap, terjadi bayar membayar pengacara dan sebagainya, ini sangat harus kita hindari. Oke, lanjut. Ini bolu kita makan deh. Ya. Ya, lanjut Ya. Di sini dapat kita gambarkan bahwa jujur dalam muamalah. Muamalah itu apa sih? Muamalah itu adalah kegiatan kita dalam keseharian yang berkaitan dengan baik itu usaha, ekonomi, politik, kemudian hubungan antar masyarakat dan sebagainya. Di sini secara bahasa kita harus berbuat yang benar. Kemudian kita mengikuti atau ittiba Rasul. Rasul memiliki sifat sidik, maka kita harus selalu berbuat jujur. Jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Di sini muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi dan sebagainya. Kemudian jujur dalam muamalah adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang yang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu atau memalsukan barang atau berkhianat dalam amanat atau lain sebagainya yang berkaitan dengan ketidaksamaan antara perkataan dan perbuatan. Dalam hal jual beli tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran atau timbangan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Tadi sudah ada yang membacakan ayat Al-Quran, kemudian sudah ada yang mengartikan.
Kemudian nanti di rumah jangan lupa diulas kembali ya. Diulas kembali, dibuka kembali, dimaknai satu persatu sehingga kita paham terhadap apa yang kita lakukan. Nah, tanda-tanda orang jujur itu banyak sekali. Ya, tanda-tanda orang jujur banyak sekali. Yang pertama, setidaknya kita melihat bahwa dia berkata benar meskipun orang lain tidak setuju. Satu hadis atau satu dalil, ada yang hafal? Katakanlah walaupun itu pahit. Ada yang hafal hadisnya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil haqqa Walau kana murran. walau iya. kana murran. Jadi katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi kita kadang-kadang ini ya, contoh kita berangkat sekolah terlambat karena ketiduran, kita berani mengatakan ketiduran atau kita kadang-kadang bohong. Kan kita nggak diantar-antar Pak atau sarapan itu padahal tidurnya sampai kesiangan, itu kurang pas. Katakanlah yang benar walaupun pahit, jujur aja Pak kesiangan gitu kan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Kemudian yang keempat, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada perintah dan larangan Allah, kemudian menepati janji dan amanah atau tidak berkhianat. Kira-kira begitu bisa dipahami? Tanda-tanda orang jujur? Guru, bisa. Bisa Pak Guru. Allah. Alhamdulillah. Kesimpulannya, jujur itu merupakan pondasi atau modal utama kepercayaan seorang terhadap kita. Jujur merupakan akhlak para nabi dan rasul yang jujur itu banyak sekali, tadi sudah banyak ya, yang contoh-contohnya juga sudah ada, itu ucapan, kemudian tindakan, kemudian perjanjian, muamalah atau hubungan sosial, kemudian dan lain sebagainya yang atur dalam syariat Islam. Dan dalam Quran surat Al-Taubah ayat 1 sampai dengan 11 ini Allah melarang keras kita untuk berbuat curang dan mengancam dengan azab yang sangat pedih. Mungkin demikian ya yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Saya Pak Kalau Guru. tidak ada saya. Oh, silakan Roni. Iya, Pak Guru maaf saya belum paham nih kalau boleh nggak kita misalkan berbuat bohong tapi untuk sesuatu yang baik gitu. Baik. Boleh tidak Pak Guru? Makasih Pak Guru. Bohong yang diperbolehkan itu walaupun kadang-kadang kita kurang kurang pasti dalilnya di mana, tapi manfaatnya jelas ada. Contoh gini, Roni ditanya oleh penjahat ya. Ya. Ada penjahat. Roni, rumah mana yang paling kaya di desa ini? Kalau kamu tahu, kasih tahu ke saya, nanti kamu tak kasih 1 juta. Saya mau nyari barang-barang di rumah itu. Nah, itu kita wajib bohong. Ya. Minimal kita mengatakan, oh nggak tahu Mas, nggak tahu itu rumah siapa dan saya tidak mengenal. Tapi kalau kita jujur kebangetan, oh itu rumahnya Hidayatullah itu, orangnya kaya, bapaknya punya POM 16, oh rumahnya banyak emasnya, oh itu jujurnya salah. Kita ya. Berarti boleh Pak Guru ya? Boleh berbohong, tapi untuk kebaikan, untuk menyelamatkan orang itu boleh. Ya, baik. Bohong. Ya, ada lagi? Cukup? Terima kasih Pak Guru. Pak Guru, Ya. boleh nanya lagi Pak Guru? Oh boleh, Zulkifli silakan. Oh iya, kalau kita udah nikah tuh bohong kepada istri boleh nggak Pak Guru ya? Wah, nggak boleh itu Kak. Ini waduh gawat ini kalau berdasarkan pengalaman Pak Guru ya, namanya dengan istri itu nggak boleh bohong, apalagi ingin nikah lagi, nah nggak boleh ini, satu aja nggak bisa habis, tambah enak malah Ron. Siapa namanya tadi? Zulkifli ya. Kalau makin enak nggak bisa habis. Kalau pengen tahu nanti tunggu saatnya nikah ya. Ya baik, cukup ya hari ini ya. Bapak simpulkan hari ini. Semoga kita dikuatkan dalam memiliki sifat jujur sehingga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Belum ditutup, silakan dikemas-kemas dulu pulpen,
kertas, kemudian buku yang kira-kira nanti mengganggu pelajaran berikutnya dimasukkan dulu. Dan saya berikan tugas di rumah, tugasnya adalah hafalkan ayat 1 sampai dengan 17, minggu depan kita setoran hafalan. Siap ya? Siap. Ya, baik. Mungkin itu saja hari ini, mudah-mudahan diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa kembali di minggu depan. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan bacaan salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada kekhilafan, kekurangan dari Pak Guru, maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. ya. Mohon maaf. Ya, kalau dari sisi itu